Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran akidah akhlak kali ini, kita akan mempelajari materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Teman-teman udah pada tahu belum apakah pengertian Rasul Ulul Azmi? Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Adapun secara istilah, azmi berarti gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid. Nabi yang mendapatkan gelar ini ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki ketabahan dan ketabahan yang luar biasa dan mempunyai ketetapan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Sayangnya, hanya sedikit kaumnya yang mau ikut, yaitu hanya 80 orang. Anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkangnya. Hingga suatu hari Allah meminta untuk membuat sebuah perahu besar. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya atas kehendak Allah, umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air dan semua hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk ketabahan dan ketakwaan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah SWT antara lain sebagai berikut. A. Perintah Allah SWT yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang gersang, tandus, dan tidak ada air maupun pepohonan. Untuk selanjutnya diperintahkan agar keduanya harus tinggal di tempat tersebut. B. Perintah Allah yang kedua adalah menyembelih putranya Ismail, dan tentu itu suatu ujian yang paling berat bagi beliau. C. Perintah Allah yang ketiga sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi adalah perintah membangun Baitullah bersama anaknya Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semua berujung pada pertolongan Allah. 3. Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Namun dengan bakatnya yang diberikan Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. 4. Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan akan mendustakan ajaran beliau. Allah memberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran dan kenabian beliau. Namun orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus. Maka dengan fitnah itulah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuza al-Syakaryuti. 5. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal dakwahnya hanya sedikit yang masuk
masuk Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan karena ditinggal wafat Khadijah dan Abu Thalib. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau agar melakukan Isra dan Mi'raj pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yatsrib untuk membangun sendi-sendi sosial masyarakat di sana. Nabi Muhammad mempunyai kesabaran luar biasa. Ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Surakat bin Malik yang berniat membunuhnya. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW membebaskan orang-orang kafir tersebut. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi ialah 1. Sabar, 2. Ikhlas, 3. Ikhtiar, 4. Tawakal, 5. Teguh pendirian. Beriman kepada Rasul Ulul Azmi yaitu sebagai berikut: 1. Bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah, 3. Bersyukur kepada Allah, 4. Ikhlas menerima segala ujian dan cobaan, 5. Mempercayai tugas yang dibawanya, 6. Lebih mencintai, menghormati, mengagungkan Rasulnya, 7. Memperoleh teladan yang baik, 8. Akan selamat di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.